dongeng, dan legenda. Legenda asal-usul naga hadir dalam berbagai budaya di seluruh dunia, dengan penggambaran yang beragam. Dalam mitologi timur, naga dianggap sebagai makhluk yang bijaksana, berwibawa, dan seringkali disembah sebagai dewa atau pelindung. Sebaliknya, dalam mitologi barat, naga lebih sering digambarkan sebagai makhluk jahat yang merusak dan harus ditaklukkan oleh para pahlawan. Asal-usul istilah naga. Istilah naga diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu naga, yang berarti ular kobra. Sinonim lainnya adalah fanin, sedangkan sarpa juga digunakan untuk menggambarkan ular secara umum. Penggunaan istilah ini di wilayah Asia menunjukkan bahwa makhluk-makhluk yang menyerupai ular, khususnya ular kobra, memiliki tempat penting dalam mitologi lokal. Dalam bahasa Yunani kuno, istilah drakon digunakan untuk menggambarkan ular raksasa atau naga. Istilah ini kemungkinan berasal dari kata kerja kome, yang berarti melihat, sehingga naga dipahami sebagai makhluk yang memiliki tatapan mematikan atau penglihatan tajam. Naga dalam mitologi barat. Di barat, khususnya dalam cerita rakyat Eropa, naga adalah simbol kegelapan dan kehancuran. Mereka digambarkan sebagai makhluk berbahaya dengan tubuh besar, sayap, kemampuan menyemburkan api, serta kekuatan luar biasa. Naga sering dianggap sebagai penjaga harta karun dan biasanya menjadi musuh besar yang harus dikalahkan oleh para ksatria. Kisah-kisah terkenal, seperti legenda Saint George yang membunuh naga, memperkuat citra naga sebagai makhluk jahat yang perlu dihancurkan demi keselamatan manusia. Naga dalam mitologi timur. Sebaliknya, dalam budaya timur, terutama di Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya, naga digambarkan sebagai makhluk yang mulia dan berperan sebagai pelindung. Di Tiongkok, naga adalah simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan keberuntungan. Mereka diasosiasikan dengan kekaisaran, di mana kaisar sering disebut sebagai putra naga. Naga juga melambangkan kendali atas elemen air, seperti sungai dan hujan, yang sangat penting dalam pertanian dan kehidupan sehari-hari. Naga timur biasanya digambarkan sebagai makhluk panjang tanpa sayap, dengan bentuk menyerupai ular, serta memiliki kekuatan untuk mengendalikan air dan angin. Tidak seperti naga barat, mereka tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan pelindung yang menjaga keseimbangan alam. Penggambaran naga dalam budaya Indonesia. Di Indonesia, naga memiliki tempat penting dalam budaya dan mitologi, terutama sebelum kedatangan Hindu dan Islam. Naga dianggap sebagai lambang dunia bawah yang terkait dengan air, bumi, dan kegelapan. Dalam mitologi Dayak, naga adalah penguasa dunia bawah, sedangkan burung enggang menjadi simbol dunia atas. Beberapa cerita rakyat di Indonesia juga melibatkan sosok naga, seperti Ngarai Sianok dalam budaya Minangkabau, di mana sang naga dikisahkan menciptakan ngarai tersebut. Di Jawa, motif naga sering ditemukan dalam hiasan gamelan, pintu candi, dan gapura sebagai simbol pelindung atau penjaga. Kesimpulan, naga adalah makhluk legendaris yang memiliki makna berbeda di setiap budaya. Di Barat, naga dipandang sebagai ancaman, simbol kekuatan destruktif, dan sering muncul sebagai musuh dalam cerita pahlawan. Sementara itu, di Timur, naga dianggap sebagai makhluk yang bijaksana dan dihormati, terkait erat dengan air dan kesejahteraan. Di Indonesia, naga memiliki makna erat dengan dunia bawah, namun juga dihormati sebagai penjaga kekuatan alam. Dalam mitologi Indonesia, penggambaran naga seringkali terkait dengan kosmologi kuno yang membagi alam menjadi dua, dunia atas dan dunia bawah. Naga, sebagai simbol dunia bawah, dianggap mewakili elemen-elemen seperti bumi, air, dan kegelapan. Naga sering diasosiasikan dengan air karena peran pentingnya dalam pertanian dan kehidupan masyarakat agraris. Air merupakan sumber kehidupan, sehingga makhluk yang menguasai air, seperti naga, dihormati sebagai pelindung alam dan pengatur cuaca. Naga dalam mitologi dan sejarah lokal. Di berbagai daerah Indonesia, kisah naga muncul dalam legenda lokal yang berbeda-beda. Berikut beberapa contoh legenda yang melibatkan naga. 1. Ngarai Sianok, Minangkabau, Sumatera Barat. Legenda ini mengisahkan tentang naga besar yang hidup di daerah Ngarai Sianok. Menurut cerita rakyat, naga inilah yang membentuk ngarai dengan menggeliat di tanah. Naga di sini dianggap sebagai makhluk pelindung yang menciptakan lanskap megah untuk masyarakat setempat. 2. Naga Siluman dan Raja Gilingwesi. Dalam legenda Jawa Timur, Raja Gilingwesi dikisahkan meminta bantuan naga siluman untuk mendapatkan kekuatan gaib. Naga siluman ini hidup di lautan dan dianggap sebagai makhluk yang bisa memberikan kekuatan supranatural kepada manusia yang mampu memujanya dengan benar.
3. Naga dan burung enggang suku Dayak. Di budaya suku Dayak, naga dianggap sebagai penguasa dunia bawah yang mewakili air dan tanah. Sementara burung enggang merupakan penguasa dunia atas, mewakili udara dan langit. Kedua makhluk ini melambangkan keseimbangan kosmis antara dunia atas dan bawah. 4. Batu gantung Danau Toba, Sumatera Utara. Di Danau Toba, terdapat legenda batu gantung yang menceritakan tentang seorang wanita yang berubah menjadi batu di tepi danau. Meskipun naga tidak disebut secara langsung dalam cerita ini, banyak kisah rakyat di sekitar Danau Toba yang mengaitkan naga dengan peristiwa mistis yang terjadi di danau tersebut, termasuk penguasaan naga atas air dan alam sekitar. Hubungan naga dengan air. Kepercayaan bahwa naga menguasai air sangat umum di berbagai budaya Asia, termasuk Indonesia. Naga dipercaya mengendalikan hujan, sungai, dan lautan. Oleh karena itu, dalam banyak upacara tradisional, masyarakat melakukan ritual pemujaan naga untuk meminta hujan atau perlindungan dari bencana banjir. Dalam cerita rakyat Sunda misalnya, terdapat kisah tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang sering diasosiasikan dengan naga laut atau makhluk berkekuatan serupa naga yang menguasai ombak besar di Laut Selatan Jawa. Naga dalam seni dan arsitektur Indonesia. Pengaruh kepercayaan terhadap naga juga bisa dilihat dalam seni dan arsitektur Indonesia. Motif naga seringkali muncul dalam hiasan-hiasan gamelan Jawa, di ukiran candi, serta di gerbang-gerbang istana kerajaan. Naga dianggap sebagai makhluk penjaga yang melindungi tempat-tempat suci dari roh jahat. Contoh paling jelas adalah di Candi Borobudur dan Candi Prambanan, di mana motif naga terpahat di dinding-dinding candi. Naga juga muncul dalam ukiran kayu dan logam di rumah-rumah adat, serta alat musik tradisional seperti gamelan, di mana ukiran naga menghiasi gong dan kendang sebagai simbol perlindungan dan kekuatan. Kesimpulan, akhir naga dalam mitologi Indonesia mencerminkan perpaduan antara kepercayaan kuno lokal dan pengaruh dari budaya luar, seperti India dan Tiongkok. Sebagai makhluk yang terkait dengan elemen air dan tanah, naga dipuja sebagai pelindung kehidupan dan sumber daya alam. Meskipun dalam beberapa budaya naga dipandang sebagai ancaman, di Indonesia dan Asia secara umum, naga dianggap sebagai makhluk yang bijaksana, penuh kekuatan, namun juga mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka yang memujanya dengan hormat.